Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai peserta didik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari fisika pokok bahasan besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini saya bagi dalam 3 kali pertemuan. Yang pertama akan membahas besaran satuan dan dimensi. Yang kedua akan membahas angka penting dan yang ketiga akan membahas pengukuran. Nah, karena ini pertemuan pertama kita, maka saya akan membahas besaran satuan dan dimensi. Tapi sebelumnya ada baiknya kita lihat KD dan IPK untuk pertemuan kali ini ya. Kompetensi dasar atau KD. Pada ranah pengetahuan, KD 3.1 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Pada ranah keterampilan, KD 4.1 menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaedah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Membedakan besaran pokok dan turunan. 2. Menyebutkan contoh besaran yang termasuk besaran pokok dan besaran turunan. 3. Menerapkan konversi satuan. 4. Menganalisis dimensi suatu besaran. Adapun cakupan materi pada pokok bahasan ini adalah sebagai berikut. Besaran dan satuan terdiri dari 5 sub pokok bahasan, yaitu besaran, satuan, dimensi, angka penting, dan pengukuran. Besaran, satuan, dan dimensi akan saya bahas pada pertemuan kali ini, sedangkan angka penting dan pengukuran akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, terlebih dahulu kita bahas tentang besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Jadi, yang namanya besaran itu harus dapat diukur. Jika tidak dapat diukur, maka tidak masuk dalam kategori besaran. Contohnya, kata sifat seperti cantik, baik, jujur, dan lain-lain tidak bisa diukur, maka tidak masuk dalam kategori besaran. Lebih jelasnya, saya umpamakan dengan cantik. Cantik tidak memiliki standar yang jelas. Apa yang disebut dengan cantik? Apakah yang memiliki mata yang besar, atau sebaliknya yang matanya sipit, atau justru yang rambutnya pirang? Siapa yang paling cantik? Tentunya kita akan kesulitan untuk menemukan jawabannya. Kenapa? Karena cantik tidak memiliki standar pengukuran yang jelas, atau dengan kata lain, cantik tidak bisa diukur, maka cantik bukanlah besaran. Beda dengan panjang. Misal kita mau membandingkan panjang beberapa pensil. Pensil mana yang paling panjang? Kita dengan tepat dapat menemukan jawabannya hanya dengan melakukan pengukuran panjang dengan menggunakan penggaris atau mistar. Nah, karena panjang bisa diukur, maka panjang masuk dalam kategori besaran. Contoh lainnya lagi suhu. Kita mau membandingkan suhu anak yang demam, suhu air es, suhu air yang mendidih, yang mana yang suhunya paling tinggi. Kita tentunya juga dapat dengan tepat menemukan jawabannya, yaitu dengan melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer. Nah, karena suhu dapat diukur, maka suhu masuk dalam kategori besaran. Nah, sampai sini ngerti apa yang dimaksud dengan besaran?
Sekali lagi, besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Jadi, besaran harus dapat diukur. Jika tidak dapat diukur, maka tidak masuk dalam kategori besaran. Adapun besaran itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dasar yang berdiri sendiri atau tidak bergantung pada besaran lainnya. Jadi, ada maupun tidak ada besaran lain, besaran pokok tetap bisa ada. Besaran yang masuk dalam kategori besaran pokok adalah sebagai berikut. Ada 7 besaran pokok, yaitu massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Lambang dari besaran dapat dituliskan dari huruf awal nama besaran itu, tapi dalam bahasa Inggris. Contohnya, massa bahasa Inggrisnya mass. Sehingga lambang dari massa adalah M, diambil huruf awalnya. Panjang bahasa Inggrisnya length, sehingga lambang dari panjang adalah L. Waktu bahasa Inggrisnya time, sehingga lambang untuk waktu adalah T. Suhu bahasa Inggrisnya temp, sehingga lambang untuk suhu adalah T. Nah, untuk membedakan T di waktu dengan T di suhu, maka untuk T di suhu kita gunakan huruf kapital atau huruf besar. Kuat arus listrik berasal dari bahasa Prancis inside the courant. Diambil I-nya sehingga lambang untuk kuat arus listrik adalah I. Intensitas cahaya bahasa Inggrisnya intensity, diambil huruf I-nya sehingga lambang dari intensitas cahaya adalah I. Tapi ada beberapa literatur juga yang melambangkan intensitas cahaya sebagai C. Jumlah zat bahasa Inggrisnya normality, artinya kekentalan, sehingga lambang untuk jumlah zat adalah N. Nah, untuk satuan dalam besaran SI untuk besaran pokok akan saya bahas pada subbab pokok bahasan satuan. Begitu juga dengan dimensi akan saya bahas pada sub pokok bahasan dimensi. Nah, ketujuh besaran pokok ini saya harapkan dihafalkan atau diingat. Untuk mempermudah kalian menghafal atau mengingat ketujuh besaran pokok ini, kalian bisa menggunakan quote berikut ini. Membayangkan pesona wajahmu semakin kuingin jumpa. Huruf pertama pada tiap kata dari quote ini mewakili nama besaran pokok. Misal, M pada kata membayangkan mewakili massa, P pada kata pesona mewakili panjang, W pada kata wajahmu mewakili waktu, S pada kata semakin mewakili suhu, K pada kata ku mewakili kuat arus listrik, I pada kata ingin mewakili intensitas cahaya, J pada kata jumpa mewakili jumlah zat. Adapun besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi, besaran turunan ini sangat bergantung pada besaran pokok. Apa maksudnya diturunkan dari besaran pokok? Lebih jelasnya pada contoh berikut ini ya. Misal saya ambil salah satu contoh besaran pokok yaitu luas. Maksudnya salah satu contoh besaran turunan yaitu luas. Luas secara matematis dituliskan sebagai panjang kali lebar. Lebar adalah panjang, di mana saat kita mengukur lebar yang kita ukur adalah besaran panjang. Sehingga luas dapat juga kita tuliskan sebagai panjang kali panjang.
Panjang adalah besaran pokok, panjang yang ini juga besaran pokok, keduanya bergabung membentuk besaran turunan. Nah, itulah sebabnya dikatakan diturunkan dari besaran pokok. Artinya, besaran turunan komponen-komponen penyusunnya adalah besaran pokok. Contoh lainnya lagi misalnya kecepatan. Kecepatan secara matematis dituliskan sebagai jarak bagi waktu. Jarak adalah panjang. Saat kita mengukur panjang yang kita ukur adalah besaran panjang. Maka dapat juga kita tuliskan kecepatan sama dengan panjang jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Panjang adalah besaran turunan, panjang adalah besaran pokok, waktu adalah besaran pokok, keduanya bergabung membentuk besaran turunan. Contoh besaran turunan yang lain adalah sebagai berikut: luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Kalian bisa lihat-lihat di Google atau buka-buka literatur yang lain. Sangat banyak ya contoh besaran turunan yang lain. Lambang dari besaran turunan diambil dari huruf awal nama besaran itu, tapi dalam bahasa Inggris ya, sama seperti besaran pokok tadi. Misal, luas, bahasa Inggrisnya area, diambil A-nya sehingga lambang luas adalah A. Volume, bahasa Inggrisnya volume, diambil P-nya sehingga lambang dari volume adalah P. Kecepatan, bahasa Inggrisnya velocity, sehingga lambang kecepatan adalah p. Percepatan, bahasa Inggrisnya acceleration, sehingga lambang dari percepatan adalah a. Gaya, bahasa Inggrisnya force, sehingga lambang gaya adalah f. Usaha, bahasa Inggrisnya work, sehingga lambang dari usaha adalah w. Daya, bahasa Inggrisnya power, sehingga lambang dari daya adalah p. Nah, sampai di sini apakah sudah mengerti dengan konsep besaran? Apa yang dimaksud dengan besaran? Apa yang dimaksud dengan besaran pokok, besaran turunan, contoh besaran pokok, contoh besaran turunan? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kalau belum jelas, nanti kalian bisa tanya-tanya via Google Classroom atau via WA. Materi selanjutnya saya bahas tentang satuan. Yang kedua ya. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Apa maksudnya? Lebih jelasnya kita tonton video berikut ini ya. Di acara Mari Kita Memasak. Video kita ini akan memasak disadur mie omelet. dari laman Sebelumnya YouTube kita akan siapkan bahannya terlebih dahulu. Lagi ngapain deh? Lagi masak, Ma. Kan aku mau jadi master chef. Wah, pinter ya anaknya mama. Tak tunggu ya masaknya. Oke, Ma. Kayaknya masakanku selesai juga. Ma, ayo makan. Ya. Tak coba ya, Jeng. Iya. Asinnya. Kamu kasih garam seberapa nih, Jeng? 1 sendok, Ma. Masa 1 sendok, Jeng? Kok asin? Tak kasih 1 sendok, Ma, sesuai instruksinya. Sendok mana yang kamu pakai, Jeng? Segini, Ma, sendoknya. Hah? Nah, dari tayangan video tadi sudah jelas kan bahwa yang namanya satuan itu sangat penting dalam proses pengukuran. Jika satuannya tidak jelas, maka akan timbul kesalahpahaman.
Untuk meminimalisir kesalahpahaman tersebut, diciptakanlah sistem satuan yang dibakukan yang diakui di seluruh dunia. Sistem itu kemudian dikenal dengan sistem satuan internasional. Sebelum ada sistem satuan baku, orang-orang mengukur panjang dengan menggunakan jengkal, atau kadang juga menggunakan depa, atau menggunakan langkah kaki. Namun, karena panjang jengkal, depa, dan langkah kaki orang berbeda-beda, hasil pengukurannya tidak akurat. Nah, untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam hasil pengukuran, diciptakanlah sistem satuan baku yang diakui di seluruh dunia. Sistem satuan tersebut kemudian dikenal dengan Sistem Satuan Internasional atau SI. Contohnya, satuan SI untuk panjang adalah meter. Yang namanya 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299,792,458 skon. Jadi, 1 meter di Indonesia sama dengan 1 meter di Amerika, sama dengan 1 meter di Inggris, sama dengan 1 meter di Arab, dan sama dengan 1 meter di belahan bumi manapun. Nah, lebih jauhnya tentang satuan baku ini akan saya bahas pada materi pengukuran. Sistem Satuan Internasional atau SI untuk besaran pokok tampak pada tabel berikut ini. Massa satuan SI-nya kilogram, panjang satuan SI-nya meter, waktu satuan SI-nya skon, suhu satuan SI-nya Kelvin, kuat arus listrik satuan SI-nya ampere, intensitas cahaya satuan SI-nya kandela, jumlah zat satuan SI-nya mol. Nah, materi yang tak kalah pentingnya untuk kita pelajari kalau kita membahas satuan adalah mengenai konversi satuan atau perubahan satuan. Konversi satuan atau perubahan satuan ini nanti akan sangat kalian butuhkan pada proses pengukuran dan perhitungan. Tapi terlebih dahulu kita pelajari tentang notasi ilmiah dulu ya, karena notasi ilmiah ini akan memudahkan kalian pada saat melakukan konversi satuan. Notasi ilmiah atau bentuk pangkat. Bentuknya A kali 10 pangkat N. A menunjukkan bilangan pokok, N menyatakan banyak kelebihan atau kekurangan 0. Apa maksudnya nanti lebih jelas di contoh berikut ini ya. Misal 2000. 2000 kita mau rubah ke dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk pangkat. 2000 bisa kita sebut 2 memiliki kelebihan 0,3. Sehingga 2 adalah bilangan pokoknya atau A sama dengan 2, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Banyak kelebihan nolnya 3, berarti N-nya sama dengan 3, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi bentuk notasi dari 2000 adalah 2 kali 10 pangkat 3. Bentuknya sudah sama dengan bentuk A kali 10 pangkat N. Contoh lainnya lagi 0,002. 0,002 dapat kita sebutkan sebagai 2 kekurangan 0,3. Kekurangan nolnya sebanyak angka di belakang koma atau sebanyak angka dalam deret desimal. Nah, karena 0,002 banyak angka dalam deret desimalnya adalah 3, maka nanti kekurangan nolnya sama dengan 3, artinya N-nya sama dengan 3. Jadi bilangan pokoknya 2, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 2 kali 10 pangkat min 3. Kenapa pangkatnya min 3? Min menunjukkan kekurangan 0 yang dimiliki.
Beda dengan yang 2000. Yang 2000 dia kelebihan 0 sehingga pangkatnya positif 3, sedangkan yang 0,002 kekurangan 0 sehingga pangkatnya negatif. 1,25 dapat kita sebut 125 kekurangan 0,2 sehingga bentuk notasinya menjadi 125 kali 10 pangkat min 2. 8.200.000. 82 memiliki kelebihan 0,5 sehingga bentuk notasinya menjadi 82 kali 10 pangkat 5. 4,545 kekurangan 01 sehingga bentuk notasinya menjadi 45 kali 10 pangkat min 1. 0,0065 65 kekurangan 04 sehingga bentuk notasinya menjadi 65 kali 10 pangkat min 4. Nah, selain merubah angka dalam bentuk notasi, kita juga harus menguasai angka dalam bentuk notasi yang kita rubah menjadi bentuk biasa. Contohnya di sini 27 kali 10 pangkat min 2 kita mau rubah menjadi bentuk biasa. 27 kekurangan 02 berarti 27 berada 2 angka di belakang koma sehingga bentuknya menjadi 0,27. 75 kali 10 pangkat 3, 75 memiliki kelebihan 03 sehingga bentuknya menjadi 75.000. 1,5 kali 10 pangkat min 4, 1,5 adalah 15 kekurangan 01, 10 pangkat 4 kelebihan 04 sehingga kurang 1 dengan kurang 4 jadinya kurang 1 dengan lebih 4 sehingga jadinya lebih 3. Jadi 15 memiliki 03 sehingga bentuknya menjadi 15.000. 0,3 kali 10 pangkat min 2, 0,3 kekurangan 01, 10 pangkat min 2 kurang 02, kurang 1 dengan kurang 2 jadinya tinggal kurang 3. Jadi 3 memiliki kekurangan 03 atau 3 berada 3 angka di belakang koma sehingga bentuknya menjadi 0,003. 0,001 kali 10 pangkat 5, 0,001 memiliki kekurangan 03, 10 pangkat 5 lebih 05, min 3 plus 5 jadinya tersisa plus 2 sehingga 1 memiliki 2 0 bentuknya menjadi 100. 200 kali 10 pangkat min 4, 200, 2 memiliki kelebihan 02, 10 pangkat min 4 memiliki kekurangan 04 plus 2 min 4 jadinya min 2 sehingga 2 berada 2 angka di belakang koma atau 2 memiliki kekurangan 02 sehingga bentuknya menjadi 0,02. Sampai sini sudah jelas mengenai notasi ilmiah atau bentuk pangkat. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan via Google Classroom atau chat me via WA. Nah, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang konversi atau perubahan satuan. Konversi atau perubahan satuan ini sudah pernah kalian pelajari di SD. Kalau dulu di SD mungkin kalian diajari konversi satuan dengan teknik tanggal satuan yang ini atau yang ini. Nah,
Untuk yang akan saya bahas pada pertemuan ini, kita akan membahas konversi atau perubahan satuan dengan menggunakan teknik faktor konversi seperti ini. Bagaimana caranya? Lebih jelasnya pada contoh-contoh berikut ini ya. Perubahan satuan dengan menggunakan teknik faktor konversi. Di sini ada saya sediakan faktor konversi. Faktor konversinya sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang sering kita temui dalam proses perhitungan adalah ini. Maka saya ambil yang ini aja sebagai contoh. Tera lambangnya T, faktor konversinya 10 pangkat 12, giga lambangnya G, faktor konversinya 10 pangkat 9, mega lambangnya M, faktor konversinya 10 pangkat 6, kilo lambangnya K, faktor konversinya 10 pangkat 3, hekto lambangnya H, faktor konversinya 10 pangkat 2, deka lambangnya DA, faktor konversinya 10 pangkat 1, kemudian 10 pangkat 0 adalah satuan dasar, desi lambangnya D, faktor konversinya 10 pangkat min 1, senti lambangnya C, faktor konversinya 10 pangkat min 2, mili lambangnya M, faktor konversinya 10 pangkat min 3, mikro lambangnya mu, faktor konversinya 10 pangkat min 6, nano lambangnya N, faktor konversinya 10 pangkat min 9. Nah, bagaimana kita menggunakan faktor konversi ini untuk menyelesaikan kasus perubahan satuan adalah dalam contoh berikut ini. Contohnya kita mau merubah 2 mg sama dengan titik-titik kilogram. Untuk menggunakan teknik faktor konversi, kita buat bentuknya menjadi bentuk A kali B per C, di mana A adalah angka yang akan diubah, B adalah faktor konversi satuan asal, C adalah faktor konversi satuan tujuan. Jadi untuk soal yang 2 mg sama dengan titik-titik kilogram, angka yang kita mau ubah adalah 2, maka A-nya sama dengan 2, kemudian faktor konversi satuan asalnya adalah mili. Mili faktor konversinya di sini 10 pangkat min 3. Faktor konversi satuan tujuannya kilo. Kilo faktor konversinya 10 pangkat 3, sehingga jadinya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 10 pangkat min 3, C-nya sama dengan 10 pangkat 3. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini urut ya, ini jadi A, ini jadi B, dan ini jadi C. Nah, kemudian kita selesaikan secara matematis biasa ya. 10 pangkat 3 saya pindah ruaskan ke atas. Ingat, kalau pangkat positif pindah ruas, pangkatnya jadi negatif. Yang negatif pindah ruas, maka pangkatnya jadi positif. 10 pangkat 3 naik sehingga pangkatnya menjadi negatif seperti ini. 2 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3, bilangan pokoknya sama-sama 10, sama dengan penjumlahan pangkatnya. Jadi bentuknya menjadi 2 kali 10 pangkat min 6. Dari mana dapat min 6? Min 3 sama dengan min 6. Jadi kita jumlahkan min 3 dengan min 3 sama dengan min 6, sehingga pangkatnya menjadi 10 pangkat min 6. Nah, 2 kali 10 pangkat min 6 bisa kita buat dalam bentuk desimalnya menjadi 0,000002. 2 kekurangan 06. 2 berada 6 angka di belakang koma. Contoh lainnya lagi, 10 megameter kita mau rubah menjadi satuan mikrometer.
A-nya sama dengan, A adalah bilangan yang kita mau rubah. Bilangan yang kita mau rubah adalah 10, maka A-nya sama dengan 10. B-nya faktor konversi satuan asal. Satuan asalnya mega, maka faktor konversinya 10 pangkat 6. C-nya faktor konversi satuan tujuan. Satuan tujuannya mikro, maka C-nya sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 10 pangkat 6, C-nya sama dengan 10 pangkat min 6. Kalau kita buat ke dalam rumus A kali B per C, maka akan kita peroleh seperti ini. 10 kali 10 pangkat 6 per 10 pangkat min 6. Yang ini A, ini B, dan yang ini C. 10 pangkat min 6 kalau naik atau saya pindah ruaskan ke atas menjadi 10 pangkat positif 6 seperti ini. Nah, seperti tadi penjumlahan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dengan penjumlahan pangkatnya. Jadi hasilnya menjadi 10 pangkat 1 plus 6 plus 6 sama dengan 10 pangkat 13 mikrometer. Contoh lain lagi, 0,5 dekameter kuadrat sama dengan titik-titik desimeter. 0,5 angka yang kita mau rubah, jadi A-nya sama dengan 0,5. Dekameter kuadrat adalah satuan asal, sehingga faktor konversi dari dekameter atau B-nya sama dengan deka 10 pangkat 1, berarti yang ini 10 pangkat 1. C-nya adalah, karena satuan tujuannya adalah desi, maka C-nya faktor konversi untuk desi adalah 10 pangkat min 1. Jadi A-nya sama dengan 0,5, B-nya sama dengan 10 pangkat 1, C-nya sama dengan 10 pangkat min 1. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus A kali B per C, kita akan peroleh seperti ini. Nah, 0,5 kali 10 pangkat 1 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di sini satuannya itu adalah dekameter kuadrat. Kalau nanti pangkat 3 dekameter kubik, maka pangkatnya juga ikut pangkat 3. 10 pangkat min 1 kuadrat. Kenapa pangkatnya kuadrat dikuadratkan? Karena desimeternya desimeter kuadrat. Seperti tadi, kalau dia nanti desimeternya desimeter kubik, maka pangkatnya jadi pangkat 3. 10 pangkat 1 kuadrat menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat min 1 kuadrat jadinya 10 pangkat min 2. Sehingga bentuknya menjadi 0,5 kali 10 pangkat 2 per 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 saya pindah ruaskan ke atas menjadi pangkat positif, sehingga bentuknya menjadi 0,5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 2 gabung menjadi 10 pangkat 4, sehingga hasilnya menjadi 0,5 kali 10 pangkat 4. 0,5, 5 kekurangan 0, 1. 10 pangkat 4 kelebihan 0, 4. Min 1 plus 4 plus 4, sehingga hasilnya menjadi plus 3. Jadi hasilnya menjadi 5 memiliki 0,3 atau 5 kali 10 pangkat 3. Kalau kita rubah dalam bentuk biasa menjadi 5000 desimeter kuadrat. Jadi 0,5 dekameter kuadrat setara dengan 5000 desimeter kuadrat. Nah, sampai sini mengerti?
Satu contoh lagi, 4000 mm kubik kita mau rubah menjadi satuan meter kubik. Sama kayak tadi kita buat bentuknya menjadi bentuk A kali B per C. Untuk soal ini A-nya sama dengan 4000, B-nya milimeter, mili faktor konversinya 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat min 3. C-nya meter, meter ini satuan dasar sehingga faktor konversinya 10 pangkat 0. Jadi A-nya sama dengan 4000, B-nya 10 pangkat min 3, C-nya 10 pangkat 0. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk A kali B per C akan kita dapat hasil seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau satuannya milimeter kubik atau milimeter pangkat 3, maka yang ini ikut pangkat 3 sehingga menjadi 10 pangkat min 3 pangkat 3. Begitu juga dengan 10 pangkat 0 ikut pangkat 3 lagi karena satuan tujuannya itu meter kubik. 10 pangkat min 3 pangkat 3 hasilnya menjadi 10 pangkat min 9. 10 pangkat 0 pangkat 3, 0 kali 3 hasilnya 0 sehingga menjadi 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 hasilnya 1 sehingga hasilnya menjadi 4000 kali 10 pangkat min 9 per 1. 4000 memiliki kelebihan 0, 3, 10 pangkat min 9 kekurangan 0-nya min 9 plus 3 min 9 hasilnya menjadi min 6 sehingga hasil akhirnya menjadi 4 kekurangan 0,6 atau 4 kali 10 pangkat min 6. Dalam bentuk desimalnya 0,000004. Nah, sampai sini mengerti dengan konsep perubahan satuan. Kalau ada yang lebih jelas, kalian boleh tanya-tanya via Google Classroom atau via WA. Selanjutnya kita bahas mengenai materi dimensi. Materi yang ketiga kita itu tentang dimensi. Dimensi adalah cara suatu besaran disusun dari besaran pokok. Apa maksudnya? Lebih jelasnya nanti pada pembahasan selanjutnya ya. Adapun manfaat dari dimensi adalah sebagai berikut. 1. Membuktikan dua besaran fisis setara atau tidak. 2. Menguji kebenaran suatu persamaan. 3. Menurunkan persamaan besaran fisis jika kesebandingan besaran fisis tersebut dan besaran lainnya diketahui. Nah, kita lihat dulu bagaimana kita menurunkan dimensi dari besaran-besaran fisis. Nah, dimensi biasanya dituliskan dengan lambang tanda kurung kotak. Seperti ini lambang kurung kotaknya. Nah, adapun dimensi dari besaran pokok adalah sebagai berikut. Dimensi dituliskan dengan lambang dari besaran itu tapi ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar kemudian dikasih tanda atau lambang dimensi. Lambang dimensi ingat tanda kurung kotak. Misal di sini masa lambangnya M sehingga dimensinya ditambahkan kurung kotak hingga bentuknya seperti ini. Panjang lambangnya L sehingga dimensinya seperti ini. T lambang untuk waktu sehingga dimensi waktu seperti ini. Suhu lambangnya T besar
Nah, kita tidak bisa menggunakan T besar lagi karena T besar sudah digunakan untuk waktu. Jadi, supaya tidak tertukar dengan waktu, maka untuk suhu kita menggunakan theta. Theta ini salah satu abjad Yunani. Dibaca theta. Sedangkan untuk kuat arus listrik, lambangnya I, maka dimensinya seperti ini. Intensitas cahaya, lambangnya bisa menggunakan I atau menggunakan J. Tapi karena I sudah digunakan pada kuat arus listrik, maka dimensi untuk intensitas cahaya kita gunakan J. J dengan huruf kapital tentunya. Jumlah zat lambangnya N, sehingga dimensi untuk jumlah zat adalah N. Seperti ini. Adapun dimensi dari besaran turunan, nah tidak ada dimensi selain dimensi dari yang 7 ini, dimensi pokok yang 7 ini. Dimensi besaran turunan diambil atau disusun dari dimensi-dimensi besaran pokok yang 7 ini. Contohnya misalnya luas secara matematis kita tuliskan sebagai panjang kali lebar, maka dimensi dari luas adalah dimensi panjang kali dimensi lebar. Nah, karena lebar adalah panjang, ingat saat kita mengukur lebar yang kita ukur adalah besaran panjang, maka secara otomatis dimensi lebar adalah sama dengan dimensi panjang. Sehingga bisa kita tuliskan dimensi panjang adalah L kali dengan dimensi lebar adalah L. L kali L pangkat 1 kali L pangkat 1 jadinya L pangkat 2. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Dimensi dari panjang adalah L, dimensi dari lebar adalah L, dimensi dari tinggi adalah L. Kenapa L? Karena lebar dan tinggi adalah saat kita mengukur besaran lebar dan tinggi yang kita ukur adalah besaran panjang, sehingga secara otomatis dimensi lebar dan dimensi tinggi sama dengan dimensi panjang, yaitu L. L pangkat 1 kali L pangkat 1 kali L pangkat 1 sama dengan L pangkat 3. Kecepatan secara matematis bisa dituliskan sebagai S per T. Jadi dimensinya sama dengan dimensi jarak bagi dimensi T. Dimensi jarak sama dengan dimensi panjang, karena saat kita mengukur jarak yang kita ukur adalah besaran panjang, sehingga dimensi jarak adalah panjang, yaitu L. Sedangkan dimensi dari T adalah T, seperti tampak pada gambar. Jadi dimensi dari kecepatan adalah L per T. T jika saya pindah ruaskan ke atas, ingat pangkat positif kalau pindah ruas menjadi pangkat negatif, sehingga bentuknya menjadi T pangkat 1 kalau naik menjadi T pangkat min 1, sehingga menjadi LT min 1. Kalau kita gabungkan jadi satu kurung boleh, jadi bentuknya jadi LT min 1. Yang min 1, pangkat min 1 ini milik T. Jadi min 1-nya diletakkan di dekat T. Percepatan. Percepatan secara matematis adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau delta P per delta T. Jadi dimensi dari percepatan adalah dimensi dari kecepatan. Nah, dimensi dari kecepatan tadi sudah kita turunkan yang ini LT min 1. Jadi kita bisa pindahkan langsung ke sini dibagi dengan dimensi dari waktu. LT min 1 per T. T kalau saya pindah ruaskan ke atas menjadi pangkatnya min 1, sehingga LT min 1 kali T min 1, T min 1, T min 1 jadi T min 2, sehingga bentuknya menjadi LT min 2. Nah, ini contoh besaran
cara menurunkan besaran turunan. Kalau kalian perhatikan, besaran turunan ini tersusun dari dimensi dari besaran turunan ini tersusun dari dimensi besaran pokok. Dimensi kecepatan tersusun dari L dan T. L dan T adalah besaran dimensi besaran pokok. Begitu seterusnya. Contoh lain lagi, tentukan dimensi gaya atau F. Gaya lambangnya F ya. Jika gaya adalah hasil kali massa lambangnya M dengan percepatan lambangnya A. Secara matematis, dari kalimat di atas, jadi definisi gaya adalah hasil kali massa dengan percepatan. Secara matematis definisi itu bisa kita tuliskan menjadi gaya adalah F sama dengan M kali A. M kali A, massa kali percepatan. Ini dibacanya gaya adalah massa kali percepatan. Sehingga dimensi untuk gaya adalah dimensi massa kali dengan dimensi percepatan. Dimensi massa adalah M, dimensi percepatan tadi sudah kita turunkan, kita dapat LT-2, sehingga dimensi dari gaya adalah MLT-2. Contoh lainnya lagi, selidiki kesetaraan antara usaha dan energi potensial. Terlebih dahulu kita turunkan dulu dimensi dari usaha. Usaha adalah hasil kali gaya dengan jarak yang ditempuh. Secara matematis dapat dituliskan W sama dengan F kali S. Jadi dimensi dari usaha nanti karena gaya adalah massa kali percepatan, maka dimensi dari usaha adalah dimensi massa kali dari dimensi percepatan dikalikan dengan dimensi dari jarak. Dimensi dari massa adalah M, dimensi dari percepatan adalah LT-2, dimensi dari S adalah L. L dan L pangkat 1 dan L pangkat 1 bergabung menjadi L pangkat 2. Sehingga dimensi dari usaha adalah ML pangkat 2 T pangkat min 2. Kita bandingkan dengan dimensi dari energi potensial. Energi potensial adalah hasil kali massa dengan percepatan gravitasi bumi dan ketinggian. Secara matematis, rumus energi potensial dapat kita tuliskan EP sama dengan M kali G kali H. Sehingga dimensi dari energi potensial adalah dimensi dari massa kali dimensi percepatan kali dimensi dari H. Ingat, G ini adalah percepatan gravitasi bumi, percepatan. Jadi dimensinya sama dengan dimensi percepatan biasa. Dimensi dari massa adalah M, dimensi dari percepatan adalah LT-2, dan dimensi dari H adalah L. L pangkat 1 kali L pangkat 1 bergabung menjadi L pangkat 2. Sehingga dimensi dari usaha adalah ML2T-2. ML pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, itulah sebabnya dikatakan kalau dimensi ini manfaatnya adalah untuk menguji kesetaraan suatu besaran fisis. Sekarang kita lihat dimensi dari usaha ML2 ML pangkat 2 T-2, dimensi dari N energi potensial adalah ML pangkat 2 T-2, sehingga bisa kita katakan dimensi usaha dan energi potensial sama, maka kedua besaran dinyatakan setara.
Nah, sampai sini tentang konsep dimensi. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya-tanya via Google Classroom atau chat me via WA. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah bahas 3 sub pokok bahasan: besaran, satuan, dan dimensi. Angka penting dan pengukuran akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk menguji apakah kalian sudah paham dengan pembahasan kali ini, kalian bisa mengerjakan soal latihan sebagai berikut. Kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Apa perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan? Berikan contoh kedua besaran tersebut. Ini tandanya salah ya, harusnya tanda tanya. Yang kedua, ubah angka berikut ke dalam bentuk notasi ilmiah, yaitu angka A 320.000, B 0,012. Nah, untuk yang C dan D kita rubah ini karena ini bentuknya sudah notasi ilmiah, maka kalian rubah ke dalam bentuk biasanya ya, atau bentuk desimal. 63 kali 10 pangkat 3, 63 kali yang C 63 kali 10 pangkat 3, yang D 75 kali 10 pangkat min 5. Yang nomor 3, ubahlah satuan bilangan berikut ini. A 40 hektogram kita mau rubah ke dalam satuan dekagram. B 2 nanometer kita rubah ke dalam satuan milimeter. C 0,05 meter persegi kita rubah ke dalam satuan mikrometer persegi. Perseginya kurang ya. Yang B, yang keempat, tentukan dimensi besaran-besaran di bawah ini. A, massa jenis lambangnya rho jika massa jenis adalah hasil bagi massa dengan volume. B, momentum lambangnya P jika momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Nomor 5, selidiki kesetaraan dua besaran di bawah ini. A, berat dan gaya, B, energi kinetik dan usaha. Nah, adapun referensi yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran ini adalah yang ini. Sebenarnya masih banyak yang lainnya ya, buku-buku literatur yang kita harus gunakan. Nah, video pembelajaran ini saya susun sendiri selaku pengampu mata pelajaran fisika. Nah, dan selanjutnya saya ucapkan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Stay at home dan tetap jaga jarak. Bye bye.